so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Mahasiswa Psikologi Islam dan saya Dani Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah alat tes yaitu bernama TKP. Apa TKP itu? TKP itu merupakan sebuah alat tes yang kepanjangan TKP itu bukan kepanjangan dari tes kreativitas terbaru. Mana di alat ukur kreativitas terbaru ini memiliki 6 subtes yang nanti akan kami jelaskan. Di sini saya selaku tesi dan saya Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reka Fatirani. Ini saya sebagai tester yang akan memimpin atau memandu jalannya tes kita pada hari ini, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan melakukan sebuah tes yang berjudul tes kreativitas tebal atau yang biasa disebut dengan TKP. Sebelum hal pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Alat yang kita gunakan dalam tes TKP ini ada 3, yaitu ada yang pertama lembar soal TKP, yang kedua alat tulis berupa pensil HP, dan yang ketiga stopwatch untuk mengatur waktu. Setelah alat-alatnya disiapkan, kita ke waktu penyajiannya. Sebelumnya kita harus tahu waktu penyajiannya, yaitu ada semuanya itu disediakan dalam waktu 15 menit. Jadi dari yang pertama pengumpulan kata itu waktunya 2 menit, kedua menyusun kata waktunya 2 menit, membentuk kalimat 3 kata waktunya 3 menit, dan yang keempat lipat-lipat yang sama waktunya 2 menit, macam-macam penggunaan 2 menit, dan yang terakhir apa akibatnya itu waktunya 4 menit. Kemudian kita langsung saja ke penyajian tesnya. Nah di sini sebelumnya kakak bisa untuk mengizinkan terlebih dahulu identitas kakak pada lembar biologi. Baik, selanjutnya kita ke penyajian tesnya. Yang pertama adalah tes dengan permulaan nyata yang durasinya 2 menit. Nah di sini tugas kakak sebagai tesi adalah buatlah sebanyak mungkin kata yang dimulai dengan 2 huruf yang tersedia. Jadi 2 huruf bukan 2 suku kata. Misalnya, baik, selanjutnya kita langsung saja ke penyajian tes. Jadi yang pertama itu ada permulaan kata, durasinya 2 menit. Jadi tugas tesi di sini adalah menulis sebanyak-banyaknya kata yang dimulai dengan 2 huruf yang tersedia. Misalnya di lembar jawabannya itu tersedia huruf SA. Huruf SA itu yang merupakan 2 huruf ya, bukan suku kata. Jadi kayak contohnya SA. Nah di sini misalnya jawaban testi itu adalah misalnya saya, sangkar, sambil, sabang, dan juga sakit. Nah itu jawaban yang benar itu adalah sangkar dan sambil, karena itu merupakan lanjutan dari dua huruf pertama. Jadi bukan 2 suku kata. Jadi yang dimaksud dengan 2 suku kata itu adalah saya, sakit. Nah itu adalah 2 suku kata. Jadi kalau kalau sangkar dan sambil itu merupakan 2 lanjutan dari 2 huruf pertama. Nah, di sini Testi perlu perhatikan bahwa nama negara, nama kota, atau nama gunung itu boleh dipakai. Yang tidak boleh dipakai adalah jangan menulis nama orang, nama binatang, dan juga merek dagang. Oke, langsung saja kita ke tes yang kedua, yaitu menyusun kata. Di sini durasinya juga 2 menit. Jadi di sini tugas Testi adalah menyusun sebanyak mungkin kata yang memakai huruf-huruf dari kata yang tertulis di lembar soal. Nah di sini ada kata tersebut itu dapat disusun dengan hanya memakai sebagian dari huruf kata atau semua huruf dari kata yang telah diberikan. Nah setiap huruf dari kata yang tersedia itu hanya boleh dipakai 1 kali untuk menyusun 1 kata baru. Nama orang tidak boleh dipakai. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu kota baru. Nah di sini
Testi dapat melanjutkan kata selanjutnya. Misalnya jawaban Testi adalah bata, batu, buta, dan rata. Yang selanjutnya yaitu membentuk kalimat 3 kata. Ini waktunya Testi hanya diberikan waktu 3 menit. Nah, di sini tugas Testi adalah membuat sebanyak mungkin kalimat yang terdiri dari 3 kata yang huruf pertama tiap katanya itu diberikan dalam soal. Nah, di sini urutan huruf itu boleh berubah. Tiap kalimat itu hanya boleh menggunakan 1 kata yang dipakai tiap kalimat sebelumnya. Jadi tidak boleh ada 2 kalimat yang menggunakan 2 kata yang sama sekaligus. Jadi boleh menggunakan nama orang. Dan perhatikan contoh berikutnya. Yang keempat, langkah yang keempat adalah tugas kita menentukan sifat-sifat. Tugas Testi menentukan sifat-sifat yang sama. Ini waktunya waktu Testi itu berdurasi 2 menit. Nah, di sini tugas Testi tiap kali akan diberikan 2 sifat benda. Nah, pikirkan sebanyak mungkin benda tersebut. Contohnya benda hidup dan benda mati yang memiliki kedua sifat tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Karena sirup, saus dan pisang ada yang tidak berwarna merah, maka harus diikuti dengan keterangan misalnya sirup mawar, saus tomat, dan tinta merah, sehingga nanti itu mengandung 2 sifat yang ditentukan. Jadi kalau misalnya Testi hanya menuliskan sirup, itu tidak jelas sirup apa. Jadi harus diikuti dengan kata yang menjelaskan. Contohnya sirup mawar. Oke, yang kelima yaitu macam-macam penggunaan. Di sini waktunya 2 menit. Jadi tugas Testi adalah pada subtes ini tugas Testi adalah memikirkan untuk apa benda sehari-hari dipakai. Jadi di sini dimaksud dari penggunaannya itu bukan penggunaan yang biasa. Jadi di luar yang biasa dan umum yang dipakai setiap orang. Nah, jadi di sini Testi jangan menuliskan untuk apa benda itu umumnya atau biasanya digunakan, tetapi pikirkan macam-macam penggunaan yang mungkin bisa digunakan oleh si benda itu. Jadi contohnya pensil. Nah, di sini kita semua tahu bahwa pensil itu kita gunakan untuk menulis, menggambar, mencatat, dan sebagainya. Nah, jadi tugas Testi itu bukan menulis penggunaan pensil itu sebagai alat tulis. Jadi Testi adalah memikirkan misalnya pensil itu bisa digunakan untuk penggaris bila memang diperlukan, atau sebagai alat penggaris tumbuk yang datar, dan ini adalah beberapa penggunaan tidak biasa dari pensil. Nah, inilah yang harus Testi jawab. Jadi tugas Testi bukan untuk bukan menjawab benda itu dipakai penggunaan biasanya itu seperti apa. Oke, contoh lain yang jelas adalah contohnya gelas. Gelas itu kan sehari-harinya itu dipakai untuk minum. Nah, tugas Testi menulis kegunaan gelas itu selain untuk minum apa? Nah, kegunaan yang tidak biasa. Contohnya gelas bisa digunakan untuk pot. Nah, pot itu bisa. Jadi seperti itu. Apakah bisa dipahami? Nah, subtes yang terakhir yaitu apa akibatnya. Ini berdurasi 4 menit. Yang mana tugas Testi di sini adalah dalam setiap kalimat yang diberikan kepada Testi itu dituliskan suatu keadaan yang biasanya tidak terdapat atau tidak mungkin terjadi. Nah, jadi di sini tugas Testi adalah membayangkan andaikan keadaan tersebut benar-benar terjadi, maka apa sih dampak dari keadaan, apa sih akibat dari keadaan itu. Jadi tugas Testi di sini adalah menuliskan sebanyak mungkin
Pemberian scoring. Permulaan kata. Setiap kata mendapat skor 1-1 jika memenuhi persyaratan, yaitu kata tersebut mulai dengan susunan huruf yang ditentukan. Misalnya, Kalimatan seharusnya Kalimantan. Ini benar dan mendapat skor 1 olah karena penggunaan susunan huruf KE yang diberikan adalah benar. Penyusun kata. Berbeda dengan subtes 1. Di sini keseluruhan kata yang dibentuk harus benar ejaannya, karena kata tersebut haruslah dibentuk dari huruf-huruf kata yang telah ditentukan. Selain itu, tidak dibenarkan menggunakan huruf-huruf lain yang tidak terkandung dalam kata dari item tes kecuali memang ada huruf yang muncul lebih dari satu kali dalam kata item tes. Misalnya, huruf A dalam kata kreativitas. Singkatan-singkatan tidak dibenarkan, seperti PLN, PDK, dan sebagainya, kecuali singkatan itu dalam percakapan sehari-hari sudah diterima sebagai satu kata. Misalnya, kata-kata asing atau daerah juga tidak diperkenankan, kecuali bahasa Indonesia yang diterima secara umum. Selanjutnya, membentuk kalimat 3 kata. Urutan-urutan yang diberikan dalam pembuatan kalimat boleh diubah, tapi kalimat boleh memakai satu kata yang telah dipakai pada kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat yang menggunakan 2 kata yang sama dengan sebuah kalimat sebelumnya tidak mendapat skor. Dalam ejaan kata tidak mempengaruhi skor, kecuali jika menyangkut huruf pertama dari kata, karena huruf itu berfungsi sebagai stimulus tes dan merupakan persyaratan tes. Misalnya, AMP Amir makan pepaja yang seharusnya Amir makan pepaya masih mendapatkan skor 1-1, tetapi jika dituliskan seperti ini, Amir makan pakso tidak mendapat skor karena di sini penggunaan P tidak tepat. Sifat-sifat yang sama. A. Bulat dan keras. Yang dimaksudkan dengan bulat di sini ialah bulat gepeng bundar, misalnya seperti uang logam, maupun bulat sepenuhnya, misalnya bola. Yang dapat diambil patokan adalah bahwa kesan keseluruhan dari benda tersebut adalah kebulatannya. Yang dimaksudkan dengan keras di sini adalah tahan terhadap tekanan atau paling tidak adalah tidak mudah ditekan, tidak mudah berubah bentuk. B. Putih dan dapat dimakan. Yang dimaksudkan dengan dapat dimakan ialah dalam arti kata yang luas, meliputi makanan maupun minuman, misalnya susu, bahan yang telah matang, telah dimasak, maupun yang masih perlu dimasak, misalnya beras dan tepung. C. Panjang dan tajam. Pengertian panjang di sini secara relatif berkaitan dengan bentuk yang memanjang dan tidak melebar. Antara lain, jawaban jarum merupakan jawaban yang benar. Yang dimaksud dengan tajam, misalnya lembing, pisau, pensil diraut, dan sebagainya. D. Panas dan berguna. Yang dimaksud dengan panas dan berguna adalah semua benda yang kegunaannya adalah akibat dari kepanasannya atau kehangatannya. Kelima, macam-macam penggunaan. Jawaban-jawaban yang hanya menggunakan bagian-bagian tertentu dari benda tersebut dibenarkan, asal penggunaan dari bagian memang tepat. Misalnya tongkat sapu dipakai sebagai tongkat atau sebagai penggaris, atau pengukur, atau ijuk sapunya dipakai sebagai penyaring air. Keenam, apa akibatnya? Subtes ini menghasilkan suatu skor yang merupakan gabungan dari kelancaran dalam memberikan gagasan dan elaborasi. Setiap jawaban yang menunjuk pada akibat yang masuk akal dari kejadian hipotesis yang dilukiskan mendapat 1 skor. Kecuali itu, setiap elaborasi atau perincian yang ditambahkan dan yang memperkaya jawaban atau yang merupakan akibat tambahan juga mendapat skor. Misalnya terhadap pertanyaan, apa akibatnya jika setiap orang dapat mengetahui pikiran orang lain? Jawabannya, maka orang dapat mengetahui rahasia-rahasia orang lain, dapat mengetahui pikiran jahatnya, sehingga dapat menimbulkan permusuhan atau saling tidak mempercayai. Jawaban ini mendapat skor 4. Norma tes, skor yang diperoleh dari masing-masing subtes kemudian dicari skor skalanya. SAS,
skala skor sesuai dengan usia peserta yang ada pada buku petunjuk. Kemudian cari penggolongan Creativity Quotient, CQ, tabel penggolongan Creativity Quotient. Jadi, besar dari 128 itu masuk ke golongan sangat superior. 120 sampai 127 itu masuk ke golongan superior. 111 sampai 119 itu masuk di atas rata-rata. 91 sampai 110 itu masuk di rata-rata. 80 sampai 90 itu masuk di rata-rata. 70 sampai 79 di bawah rata-rata, dan kurang dari 69 itu pembatasan rendah.